Perkenalkan, nama saya Wulan Hikmanita dengan NIM 259114002. Dan perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 2521114001. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami membuat video podcast gratis ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menyimak yang diampu oleh Ibu Dina Fitrihandayani MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu etika berbahasa di ruang digital. Kita akan memberikan tanggapan terhadap podcast yang telah kita dengar sebelumnya, yang berjudul Etika Berkomunikasi di Media Sosial. Di zaman digital saat ini, semua orang memiliki akun media sosialnya sendiri dan aktif menggunakannya. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui bahwa apa yang mereka tulis di kolom komentar dan di platform sosial bisa memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Benar sekali. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membicarakan mengenai cyberbullying secara untuk menjaga agar komunikasi di dunia digital tetap sehat. Dari podcast yang sudah kita dengarkan, narasumber menunjukkan bahwa etika berbahasa di media sosial itu sangat penting. Contohnya, banyak pengguna media sosial pernah mengalami konflik akibat salah paham terhadap tulisan di kolom komentar atau platform sosial. Kita juga dapat melihat adanya fenomena trolling dan ujaran kebencian. Data menunjukkan bahwa 1 dari 5 postingan di media sosial mengandung konten yang menyakitkan. Ini bukan hanya sekedar masalah sepele. Narasumber juga mengatakan pentingnya literasi digital sejak usia dini. Anak-anak yang remaja terus diberikan pendidikan tentang cara berkomunikasi dengan sopan dan bijak. Dengan demikian, etika berbahasa menjadi tanggung jawab bersama dalam ruang digital. Ya, ada beberapa istilah kunci yang penting untuk dipahami, seperti netiquette, kesadaran digital, cyberbullying, pelecehan daring, dan pengaturan diri. Dan jangan lupa, komentar yang negatif tidak hanya akan menyakiti perasaan orang lain, tetapi juga dapat memicu konflik kehidupan nyata. Jika kita lihat dari sudut pandang kritis, narasumber memang menekankan tanggung jawab individu. Namun, saya percaya bahwa platform media sosial juga harus berperan aktif. Misalnya, dengan melakukan moderasi terhadap konten dan memberikan pendidikan kepada pengguna media sosial. Tepat sekali, sebagai contoh, algoritma yang menonjolkan konten negatif dan memperburuk konflik. Jadi ini bukan hanya masalah penggunaan, tetapi sistem digital juga perlu diperbaiki. Selain itu, efek psikologis dan komentar yang negatif bisa sangat serius. Seseorang bisa merasa stres, tersinggung, atau bahkan mengalami depresi. Jadi, menjaga etika berbahasa seharusnya bukan hanya sebuah teori, tetapi juga memiliki dampak nyata. Strategi pengendalian diri atau kesadaran digital sangatlah penting. Sebelum menulis komentar, penting untuk sejenak berhenti, memeriksa fakta, serta memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Ini juga merupakan bagian dari literasi digital. Menurut saya, literasi digital sebaiknya diajarkan sejak usia dini, sehingga generasi muda dapat menggunakan media sosial dengan baik dan tidak menjadi korban atau perilaku cyberbullying. Setuju.
Selain itu, kita juga perlu dapat membedakan mana komentar yang konstruktif dan mana yang merugikan. Ini sangat penting agar ruang digital tetap menghasilkan kontribusi yang baik. Misalnya, baru-baru ini terdapat kasus viral dari seorang selebgram yang memberikan komentar tidak etis dan kemudian memicu reaksi besar dari netizen. Seandainya ia memiliki kesadaran digital yang baik sejak awal, masalah yang muncul bisa jauh lebih kecil. Di sekolah juga terdapat situasi di mana siswa menyebarkan komentar guru tentang teman-temannya. Hal ini dapat menyebabkan stres dan menciptakan konflik sosial. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan tentang literasi digital. Tidak boleh diabaikan. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat menarik beberapa solusi, pertama, mengajarkan literasi digital sejak usia dini. Kedua, menekankan pentingnya empati saat berkomunikasi di dunia maya. Ketiga, selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Keempat, menyadari bahwa setiap perkataan memiliki dampak pada reputasi digital kita. Jika pendekatan ini diimplementasikan secara teratur, dunia digital bisa berubah menjadi tempat interaksi yang lebih sehat, aman, dan konstruktif. Sebagai penutup, etika dalam berbahasa di ruang digital adalah tanggung jawab tidak hanya individu, tetapi juga budaya dan komunitas online. Setiap kalimat yang kita tulis dapat memiliki dampak besar bagi orang lain. Kita pun harus terus belajar, mengingat, dan menerapkan literasi digital. Setiap kali menulis komentar atau berbagai konten, renungkanlah terlebih dahulu apakah ini memberi manfaat atau malah merugikan. Semoga podcast ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bijaksana dalam berinteraksi di media sosial. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.